Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu, karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya Doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya, semoga Makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya ataupun apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Dr. Samira Farahnas atau yang akrab disapa dengan Dokter Detektif nampaknya tidak sedikit pun gentar menghadapi badai kemelut hukum yang kini hadir di depan mata. Ya, walaupun saat ini dirinya sedang berhadapan dengan sederet laporan polisi yang dilayangkan oleh para seterunya, Doktif masih terus vokal menyuarakan pembelaan diri melalui media sosial. Dalam unggahan baru-baru ini contohnya, ketika Doktif memberikan jawaban terkait isu yang menyebut dirinya sempat bertemu dengan suami dari RG di sebuah kedai kopi. Dalam unggahan tersebut, Doktif membenarkan pertemuan itu. Namun menurut Doktif, cerita yang menuding dirinya meminta uang hanyalah kebohongan belaka. Dan sebaliknya, justru pihak seberanglah yang mencoba untuk menjebak Doktif dalam pertemuan itu. RG dan M memohon untuk ketemu Dede dan ada indikasi menjebak Dede. M meminta uji lab Dede diganti. Di coffee shop, Dede ngetes angka 2 hari disanggupi M. Namun Dede cuekin dan tidak pernah berikan nomor rekening dan tidak pernah ada transfer. Nggak usah nyuruh orang jelasin. Mereka memang menyogok nih, niatnya menyogok. Mereka mau menjebak, mereka ke rumahnya Doktif mau bawa titipan. Tapi Doktif nggak mau. Bayangin seandainya itu terjadi, dia bawa titipan, tiba-tiba dia ngasih di rumahnya Doktif, dia foto, dia rekam, selesai Doktif yang nggak ngerti apa-apa. Sementara tidak ada bukti bahwa dia akan menyogok Doktif pada saat itu. Kalau sekarang dengan Doktif bilang, ya sudah kalau gitu, sini 20 M ya kalau nggak salah ya, apa berapa dolar gitu lupa Doktif, ya kan? Nah terus itu ada, dia bilang setuju dia. Nah sudah selesai, Doktif punya buktinya, selesai habis gitu. Mana pemerasannya, mana terornya? Nggak ada, abis gitu Doktif cuekin. Mana? Nggak ada tuh. Intinya dia ngejebak Dok dengan dikuatkan dia mau oleh benar dia mau ngejebak, betul. Dikuatkan oleh Panda yang bilang bahwasannya, oh berarti itu sekongkolan mereka dong. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik ya, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu, benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya, malah saya tidak punya CCTV. Oh kalau di Serang memang betul. Ya. Maksudnya kalau terkait CCTV saya nggak tahu. Ya, CCTV kita nggak tahu, tapi pokok pembicaraan yang ada di situ itu benar adanya, dan jangan di framing lagi, jangan diplesetin lagi. Ya itu sudah cukup jelas mungkin ya, walaupun kita nggak tahu itu dari mana CCTV-nya. Selain mempertegas posisi Doktif sebagai pihak yang netral, potret diagram jaringan yang dibagikan di media sosial itu turut menguak pula dugaan gerombolan brand owner yang digadang-gadang menjadi sasaran dari sindikat mafia skincare, khususnya sosok yang disebut Dr. O. Dalam ilustrasi tersebut tertera jelas inisial SS, RG, RL, J, dan G, serta Justiper. Kelompok itu digambarkan terhubung dalam lingkaran merah dan sama-sama terbelenggu dugaan skincare overclaim, kosmetik berbentuk jarum, produk dicabut BPOM, serta krim polosan. Kelompok inilah yang diduga-duga menjadi sasaran dari Dr. O dalam melancarkan skema dugaan pemerasan. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu, karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin, pokoknya Doktif harus kena, kita giring opini. Nggak begitu. Yang ingin Doktif katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya saya nggak mau bilang nih. Yang skincare-nya diduga
Ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skintific misal, brand-brand yang lain yang sudah dokter semua hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu, Siva, Hanaswi. Apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Pemerasan ini. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga Makasih ya semuanya, makasih. keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Jalan. Mau dia ngomong. Pokoknya kami dari Rakyat Indonesia Sambil jalan. Semoga pihak sebelah mangkir mulu, ada yang mau disampaikan nggak sih dok? semua sama di mata hukum ya. Mau siapapun, semua sama di mata hukum. Gitu. Jadi kalau misalkan kita yang salah atau siapapun yang salah ya silakan aja. Namun yang paling mencolok perhatian adalah ilustrasi itu nampak mencoba memberikan gambaran tentang sebuah lingkaran khusus yang sengaja diberikan warna emas. Digadang-gadang, lingkaran emas tersebut diisi oleh komplotan sindikat mafia skincare serta dalang alias otak dalam melancarkan aksi-aksi mereka. Dan menariknya lagi, ungkapan khusus itu diisi oleh 3 inisial, yakni RL, E, serta Dr. O itu sendiri. Dan tertera secara jelas pula jika ketiga sosok itu diduga memiliki hubungan dalam satu kerjasama bisnis. Klarifikasi aja aku males sih. Kalian kan cari aku terus kan, pengen tanya soal inilah, itulah. Aku aja malas ya untuk klarifikasi ya. Kalau menurut kalian seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang kemarin kan saham 20%, aku jawab juga percuma, memang nggak ada masalahnya, mau ngapa gitu punya. Kalau kalian tanya dengan aku lagi, apalagi fitnahanku, aku juga nggak tertarik untuk menjawab sih. Kalau memang itu yang pikiran kalian ya aku nggak bisa jawab kayak gitu punya, aku nggak bisa ngomong. Dari saya nggak suka masa mewawancarai saya bukan ngomongin saya. Wah, kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya saya sebagai dokter saya berteman dengan semuanya. Polisi sudah melakukan mungkin kewajibannya, lembaga BPOM juga sudah melakukan kewajibannya, lembaga kemarin saya juga diundang oleh BPKN. Bukan BPKN ya? Ya, BPKN RI. Kemarin saya juga diundang di BPKN RI. Mungkin dianggap saya yang agak netral ini diundang juga untuk bertukar pendapat. Mereka juga mensupport hal ini. Karena mereka kan tujuannya melindungi konsumen ya. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semualah pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapun-apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Tak lupa, ilustrasi diagram jaringan tersebut pun coba memberikan penjelasan lengkap terkait dugaan keterkaitan sosok NM yang disebut-sebut selebritis Nikita Mirzani dalam kisruh ini. Dijelaskan dalam potret tersebut bahwa inisial NM memiliki peran yang bersifat tunggal dan tidak terikat oleh lingkaran manapun. Namun ia digambarkan terhubung langsung dengan sosok O yang diduga mempergunakan NM layaknya sebuah algojo. Dan memintanya menakut-nakuti pihak-pihak yang tergabung dalam lingkaran merah, sehingga para korban pun mengikuti semua keinginan Dr. O. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih, ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu, penyuapan, penjebakan, ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Yang paling
dahsyat itu adalah ada buzzer yang memang punya peran seorang artis besar untuk bersuara untuk menguatkan bahwasanya itu salah, padahal tidak gitu. Artinya followers ini akan ikut-ikutan. Nah, jadi buzzer ini jadi dikuatkan oleh induk si buzzer ini sehingga masyarakat mengikutinya. Sebentar lagi kejahatan kau binatang buas itu akan segera terungkap ya. Jadi akan runtuh kau sayang ya, akan runtuh kau sayang. Nggak apa-apa. Aku diam selama ini padahal aku udah tahu semuanya, aku udah pegang semuanya, tapi aku tetap kekeh. Aku akan keluarkan bom nuklir ini di waktu yang tepat. Dan sekaranglah waktunya. Dari kasus ini semua pihak masyarakat tuh harus berhati-hati dengan adanya pola-pola pemerasan. Kadang-kadang yang memeras itu bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi dari orang-orang yang terkenal. Mereka melakukan pemerasan. Cara pemerasannya tentunya bukan dengan pemerasan kasar, dengan ancaman ancaman melukai, tapi dengan ancaman-ancaman halus. Misalnya ancaman, oh ya nanti nama baik produknya kami cemarkan. Nanti kemudian nama baik Anda juga jadi rusak. Kan begitu kan ancaman-ancaman secara halus. Itu termasuk ancaman-ancaman kejiwaan buat si korban. Kisruh dugaan adanya sindikat mafia skincare di tengah huru-hara produk skincare overclaim memang telah bergulir liar hingga kemana-mana. Mana yang fakta dan mana yang sekedar praduga, semua masih melebur jadi satu bak sebuah kotak Pandora yang belum terbuka sepenuhnya. Sontak saja, kini masyarakat pun habis dibuat bertanya-tanya, khususnya terkait nasib masa depan Nikita Mirzani yang sejatinya sudah resmi ditahan sejak pekan lalu. Dan bukan itu saja, publik pun ikut mempertanyakan pula kans ditahannya beberapa nama lain yang diduga bersekongkol dalam kisruh ini. Lantas, seperti apa hasil terawangan kartu tarot Velin Ratu Ayu tentang huru-hara skincare yang masih menjadi misteri tak bertepi? Kalau aku melihat di sini seorang NM ini adalah sebagai kambing hitam ya. Dia hanya dijadikan kambing hitam, atau kalau aku lihat di sini dia hanyalah umpan ya. Bahwasanya di balik kasus ini ada sesosok orang lain yang memang memanfaatkan keadaan dan membuat suatu masalah ya atas dasar rasa sakit hati sebelumnya. Jadi di sini ya ada seseorang di belakang seorang NM ini yang memang kalau aku lihat NM ini adalah sebagai korban atau umpan saja ya. Dan juga ini sebenarnya motif dibalik sesungguhnya adalah ada motif dalam persaingan bisnis dan ada rasa sakit hati seseorang ya, sehingga di sini mengarahkan ya orang tersebut si GL ini untuk untuk kepada NM ini ya. Jadi kalau aku bilang ini adalah sebuah rencana yang memang sudah direncanakan itu tadi ya, atas dasar sakit hati ya dan balas dendam serta rasa kecewa yang dirasakan oleh seseorang ini ya terhadap seseorang juga yang pada akhirnya ini juga harus harus menumbalkan atau harus mengorbankan seseorang, yaitu sekarang yang jadi korban adalah NM ya. Dan di sini juga dia juga otomatis ini juga karena persaingan dalam dunia bisnisnya juga cukup lumayan kuat juga, sehingga dia melakukan, kalau aku bilang ini semacam ada adu domba ya, adu domba sana sini, sehingga terkesan orang ini adalah ingin cuci tangan dari permasalahan yang sesungguhnya. Kalau aku melihat di sini ada beberapa orang nanti perkembangannya itu akan dijadikan kalau aku bilang untuk
diselidiki ya, di sini juga orang tersebut juga memiliki kepentingan sangat besar terhadap kasus ini, dan orang tersebut juga memiliki bisnis yang luas, dan ada kaitannya ini adalah dengan persaingan bisnis kuat dia dalam yang sedang dengan suatu produk yang sedang saat ini viral ya, sedang dibicarakan. Namun itu tadi ya, dan aku melihat di sini seorang tersebut pria yang nampaknya nanti juga di sini yang menjadi dalang ini akan harus menanggung resikonya ya. Dan kalau aku melihat di sini juga, namun itu tadi ada beberapa juga nanti yang akan terseret ke dalamnya, ketika ditindaklanjutin ini juga ada beberapa orang yang akan terseret juga di belakang beliau juga, akan menyangkut sebuah nama orang besar di sini, sebuah nama orang besar wanita di belakang semua ini ya. Dan juga kalau kita lihat lagi, apakah ada kemungkinan ya seseorang tersebut ini akan bebas atau tidak? Sepertinya kalau aku lihat sangat kecil kemungkinan nih ya untuk bisa bebas untuk NM, karena dia juga akan termasuk ke dalam salah satu ya itu tadi, karena jebakan itu tadi, tapi harus dipertanggungjawabkan juga pada akhirnya ya, karena ini masuk dalam suatu rangkaian peristiwa atau perencanaan ya, kalau aku lihat nih ya dari kacamata tarot aku ya. Dan aku lihat di sini balik lagi, penyelesaian masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau mau ya diajak berdamai, seharusnya ini bisa ya, karena ini adalah, kalau aku bilang ini adalah suatu permasalahan mengenai bisnis dan persaingan bisnis yang sepertinya masing-masing juga ini kalau aku lihat ya sama-sama tidak memiliki kedewasaan, alias ya semuanya seperti anak kecil ya. Jadi alih-alih ingin mendapatkan perhatian, pengen viral, pada akhirnya mereka juga terkena masalah. Sebenarnya masalah ini masih bisa didamaikan ya, masing-masing orang masih bisa didamaikan dan duduk bersama dan cari solusinya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silahkan dikembalikan. Sebenarnya masih bisa kok kalau mau berdamai tentunya. Tapi ya balik lagi, karena di sini keegoisan di antara mereka yang saling serang menyerang dan merasa benar, sehingga ya kasus ini pada akhirnya akan berlanjut ya, dan akan itu tadi ya sesuai dengan proses hukum, dan maka siapapun yang melakukan akan ditindaklanjuti dan akan akan diadili sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.